Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Senang sekali program yang sudah kita nanti-nantikan oleh masyarakat seluruh Sumatera Selatan. Tentunya di Rindu Kampung, Pulang Kampung Yuk. Dan di Rindu Kampung kali ini kita akan mengangkat tema yang berasal dari ranah Minang. Yaitu Gebu Minang. Biasanya kalau di Rindu Kampung ini selalu menghadirkan adat-adat kesenian dan juga budaya yang berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sebagai untuk mengobati kerinduan ataupun kecintaan kita untuk mengenang masa lalu waktu di kampung halaman. Sebelum saya memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini, saya akan menyapa audien terlebih dahulu ya. Akabanyo, bunda-bunda kampung, kanduang, salah ya. Kanduang, udah, uni-uni? Baik, oke. Yang ini apa kabarnya? Baik, oke deh. Ini maaf ya kalau salah-salah, tapi gak apa-apa baru belajar pemirsa. Baik, dan suatu kehormatan juga pemirsa di Studio TVRI Sumatera Selatan kita sudah kehadiran dari organisasi Gebu Minang Sumatera Selatan, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Yang pertama ada Ketua Umum Gebu Minang Sumatera Selatan Bapak Haji Edi Agusdian SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak atau Uda? Uda. Lebih nyaman panggil Uda kali Uda, ya. baik. Uda Edi ya. Dan di sebelah Uda Edi ada Bapak Irwan Syah Masri BSC selaku Sekretaris Umum Gebu Minang Sumatera Selatan. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi kita sudah melihat penampilan yang pertama dari Sanggar Carano. Ya, ini boleh sedikit diceritakan udah filosofi dari tari persembahan tadi udah. Baik. Tari persembahan ini adalah suatu tradisi di ranah Minangkabau ketika ada tamu-tamu agung kita seperti raja-raja kalau zaman dulu, kalau sekarang ini pejabat-pejabat lah kurang lebih. Itu akan disambut dengan tari persembahan dan silat gelombang. Nah silat ini salah satu tradisi dari Minangkabau yaitu olah diri, kemudian juga di bagian lain silat merupakan untuk menjaga diri bagi masyarakat Minangkabau. Oh ini mungkin lebih kurang seperti tari Gending Sriwijaya udah ya Betul, kalau di Sumatera tari Gending Selatan. Sriwijaya. Kalau di Ranah Minang itu tari persembahan apa namanya udah? Tari persembahan dan tari galombang. Oke, baik. Tadi juga sempat kita melihat itu pemberian sekapur siri ya udah ya. Betul. Iya baik. Nah ini kita kan hari ini membahas mengenai ranah Minang nih udah nih ya. Ini seketika kita flashback kembali mengingat masa lalu ketika udah-udah dan juga uni-uni, bunda-bunda, udah-udah yang berada di kampung halaman nih. Seperti apa nih perasaannya bisa hadir di TVRI Sumatera Selatan memberikan nuansa yang berbeda hari ini mengenai ranah Minang? Baik, kami dari Gebu Minang Sumatera Selatan tentu sangat berterima kasih kepada TVRI Sumatera Selatan yang telah memberi kesempatan kepada kami selaku organisasi Gebu Minang untuk bisa tampil di TVRI ini. Dan mudah-mudahan ini juga dalam rangka kita konsolidasi ke daerah-daerah supaya kita masyarakat Sumatera Selatan juga mengetahui adanya keberadaan dari gerakan ekonomi dan budaya Minang. Seperti yang kita ketahui juga, seperti yang dikatakan udah Edi, bahwasanya di Sumatera Selatan itu sekitar kurang lebih 20% itu merupakan masyarakat dari Minang. Ya, udah ya, luar biasa sekali. Nah, Betul. kalau boleh tahu udah, boleh diceritakan arti dan maksud dari Mawarna Minangkabau. Apa itu udah? Ya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum kepada semua warga Minang di Sumatera Selatan. Hari ini kita tampil di TVRI. Dan perlu saya jelaskan bahwa marawah bendera sinar Minang. Gebu Minang itu ada warna kuning, merah dan hitam. Itu masing-masing melambangkan arti. Jadi kalau warna kuning itu melambangkan tanda datar, ikannya bening, terus airnya bening, ikannya jinak, Darah yang sejuk. dan darahnya sejuk.
Kalau warna kuning itu melambangkan Agam, daerah Agam. Warna merah itu melambangkan daerah Agam, keberanian dan kuat yang ada di orang-orang Minang. Kalau warna hitam itu melambangkan 50 koto. 50 koto itu jadi tahan topo, berhati baik, sabar, dan berbudi pekerti baik. Dan tadi sudah kita lihat budaya yang kita tampilkan, Minang sendiri sangat kaya dengan budaya-budayanya. Kita lihat dulu pada zaman dulu itu ada Profesor Hamka, ada Pak Herul, ada Pak Muhammad Yamin. Itu mereka gali semua ya seni-seni Minang yang ada untuk di Indonesia, sangat sekali. Jadi aset-aset Minang, budaya Minang ini luar biasa sekali untuk ada menjadi aset negara kita. Jadi makanya pada hari ini kita tampilkan, tadi sudah kita lihat tari-tarian, salah satunya tadi tari randai, tari persambahan. Tari persembahan ini sama dengan kalau kita di Sumatera Selatan itu tari penyambutan untuk tamu-tamu Gending Sriwijaya. Demikian. Baik, jadi memang luar biasa sekali kesenian ataupun adat dari ranah Minang ini yang tersebar di seluruh Indonesia ya Uda ya. Betul. Karena juga memang mayoritas masyarakat Minang ini semuanya perantau, jadi insya Allah semuanya tersebar yang ada di provinsi, yang ada di Indonesia tersebar semuanya, dan itu juga menjadi salah satu trik untuk melestarikan kesenian budaya yang ada di ranah Minang. Benar Uda ya? Betul. Baik, Betul. nanti akan kita lanjutkan Uda perbincangan kita. Karena kita akan melihat ada hiburan lagi nih, ini Bundo-Bundo sudah siap? Siap, baik. Inilah dia pemirsa, Minangkabau dari Bundo Kanduang GM Sumatera Selatan.
Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Uda Udaya Ranca. Jangan kemana-mana, tetap di Rindu Kampung, Pulang Kampung Yuk. Pemirsa terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Rindu Kampung, Pulang Kampung Yuk. Dan masih dengan tema kita dari Ranah Minang yaitu Gebu Minang bersama dengan Uda Edi dan juga Uda Irwan. Wah, ini Uda bisa dijelaskan tidak mengenai jenis-jenis kesenian yang lain yang ada di Ranah Minang? Mungkin Uda Edi? Iya, tadi udah dikasih tahu bahwa kesenian di Minang ini cukup banyak, yaitu ada tarian randau, saluang, rebab, dan silat. Silat ini termasuk budaya Minang yang cukup tinggi. Cukup populer ya Cukup Uda populer karena orang Minang itu harus bisa silat. Oh. Jadi bisa silat, jadi pada saat dia masih kecil, orang Minang itu udah dia beranjak dewasa, dia tuh bukan tidur di rumah orang tuanya lagi. Dia kebanyakan tidur di surau, di musola. Di situ dia belajar ngaji, dia belajar adat, budaya, terus dia belajar silat. Nah ini adalah supaya mereka dibekalin nanti pada saat udah menjelang dewasa, mereka merantau ke tempat lain. Untuk lebih menjaga diri juga ya udah ya. Baik. Kalau dari Uda Irwan, ada yang ditambahkan dari Uda Edi tadi udah? Ya, jadi budaya merantau ini memang sudah tradisi di Minangkabau. Ya, kata pepatahnya mengatakan Krakatau madang di hulu, buah balun, karantau kita dahulu karena di kampung Paguno Alun. Jadi masyarakat Minang ini kalau sudah besar dia memang tradisi pergi merantau karena di kampung halaman belum terlalu digunakan oleh keluarganya. Nanti beliau setelah merantau berhasil dirantau dia pasti akan ingat ke kampung halamannya. Baik. Jadi memang mayoritas sudah siap untuk merantau. Itu kira-kira umur berapa udah siap merantau? Kira-kira tamat umur kuliah. Sekitar 14-15 tahun. Oh 14-15 sudah siap merantau ya udah ya. Biasanya ikut nenek mama dia dirantau ataupun dia ikut kerabat-kerabat dari keluarganya dirantau. Baik, nah tadi kan kita juga sudah melihat kesenian tari udah ya. Bisa dijelaskan singkat saja udah yang ada di depan kita nih. Mungkin masyarakat juga yang lain mungkin ingin tahu alat musik apa aja yang ada di Ranah Minang ini udah. Ya. Jadi kalau yang seperti di depan ini adalah namanya talempong. Talempong. Talempong ini nadanya dari mulai dari do sampai terakhir do re mi fa sol la si do. Baik. Boleh dites dikit udah? Talempongnya. Asik. Ini berasa ya, ini ya udah ya. Ya. Nah, selanjutnya udah? Kedua namanya tansa. Tansa itu yang di ujung yang putih. Nah, itu tansa namanya. Kegunaannya udah? Nah, tansa ini untuk mengatur tempo dari gendang. Jadi temponya diatur oleh tansa nanti. Boleh dicoba udah? Oh oke. Selanjutnya udah? Nah, yang ketiga alat tiup. Alat tiup ini bermacam-macam jenis. Ada yang namanya saluang. Nah, saluang? Ada juga yang namanya bansi. Ada juga namanya sarunai, nah, itu namanya alat tiup yang ada di kita. Oh itu dibawa semua udah? Ya dibawa semua. Oke, boleh dicobakan satu udah? Saluang ya. Saluang? Saluang ini sangat digemari nih. Ini lebih berasa lagi atmosfernya udah ya, berasa di kampung halaman ini. Saya juga jadi ikut terbawa ini. Terima kasih udah. Menyentuh perasaan tuh ini ya. Iya. Nada-nadanya menyentuh perasaan. Ini ciri khas juga dari Ranah Minang ya udah ya. Selanjutnya udah.
gendang. Gendang ini Hmm. bermacam jenis, ada tambur, ada juga gendang sarunai namanya. Nah, ini Sarunai. contoh gendang tambur ini. Coba, udah. Jadi tambur kita ini juga ada kesenian tambur namanya. Hmm. Oke, ini perbedaannya apa udah dari ketiga gendang yang ada di depan ini udah? Tambur ini kita biasa bisa difestivalkan, jadi ada grup tambur. Mhm. Nah itu biasanya orang 8 nanti dipimpin oleh mayornya yaitu Tansa. Hmm. Nah, jadi kalau di daerah Pariaman, Padang Pariaman itu hanya cukup tambur dan Tansa. Tapi kalau di daerah Maninjau, Mhm. Agam, dia ditambah dengan talempong, Talempong. dengan alat tiup juga. Hmm. Jadi ada perbedaan sedikit saja. Oke, ini yang ini udah. Wah, ini berat nggak Uni? Berat tapi duduk jadi nggak berat ya Ya. Uni ya. Ini namanya akordion. Akordion boleh dicoba Uni, dites dulu keahliannya. Oke, ini lebih berasa Melayunya udah ya. Akordion ini dipakai untuk gamat. Gamat itu Melayu. Mhm. Kalau di Minang namanya gamat. Gamat, baik. Yang terakhir mungkin. Ini, oh masih ada? Zimbe itu. Yang mana tuh? Yang di ujung zimbe. Oh, ini juga mungkin Sumatera Selatan Ya. punya ya udah ya, kurang lebih sama. Umum sifatnya ya. Iya baik. Yang di belakang ini, ya ampun Uninya ini nyempil satu ini udah. Ini apa? Bass ya Uni Gitar ya? bass ya. Oh gitar bass, Ya, jadi ini ada iringan untuk gitar bass menambah juga. bassnya di dalam kesenian. Musiknya udah ya, baik. Wah luar biasa sekali. Kita boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua yang ada di sini mengenai ranah Minang udah ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan udah. Sepertinya bundo-bundo kita sudah siap lagi nih untuk menampilkan suara emasnya. Marilah pemirsa kita dengarkan Lala Rui Sanjo. Wah, dari vokal grup Bundo Kandung Gebu Minang. Kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bundo Kanduang Gebu Minang. Wah, terima kasih Bundo.
Baik, udah. Tadi judulnya Lalarui Sanjo. Apa artinya udah? Lalari Sanjo itu hari ketika menjelang sore hari. Menjelang Hmm. maghrib itu lalari Sanjo. Oh, kalau bahasa Palembang Sanjo itu ke rumah-rumah. Kalau Lebaran, kalau ini beda artinya Beda udah ya. artinya, iya. Baik, baik. Nah, udah Edi nih mungkin ya. Bisa dijelaskan udah dari organisasi Gebu Minang ini untuk melestarikan adat Minang, terutama untuk para perantau yang ada tersebar di seluruh Indonesia udah. Jadi yang kita ketahui bahwa orang Minang ini orang perantau. Kebanyakan kebanyakan besar, mungkin 70% itu keluar dari Minang untuk merantau. Mencari di luar kehidupan yang lebih baik. Tentu dalam hal ini kita tetap akan melestarikan bahasa, budaya, dan seni. Makanya kita salah satunya ada organisasi Gebu Minang. Gebu Minang. Ya, organisasi Gebu Minang. Dan kita memberdayakan bahasa, kita selalu ketemu keluarga ataupun di komunitas Gebu Minang, bahasa Minang. Oh, wajib itu udah ya? Bahasa Minang, supaya Oh. itu melekat. Supaya kita selalu ingat dengan Minangnya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya udah ya. Ini sejauh Gebu Minang ini didirikan sudah kalau boleh tahu sudah berapa lama udah Gebu Minang yang ada di Sumatera Selatan? Kalau Gebu Minang di Sumatera Selatan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau Gebu Minang ini sejarahnya udah panjang, hampir 20 tahun didirikan pada zaman Soeharto, Presiden Soeharto. Baik. Gerakan kalau dulu namanya Gerakan 1000 Minang. Jadi Baik. karena begitu banyak masyarakat Minang di rantau ini, pemikiran Presiden Soeharto pada saat itu bagaimana kalau satu orang aja mengumpulkan uang 1000 bisa untuk membantu kampung halaman. Itu Benar, awal-awal benar. berdiri. Nah, sejauh 1 tahun ya, ibaratnya masih seumur jagung ya udah ya. Ini sudah berapa kali atau berapa seringnya udah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensosialisasikan kebudayaan dari Ranah Minang udah? Ya, salah satu program kita budaya ini bagian dari program Gebu Minang. Kita akan selalu berusaha menampilkan kegiatan-kegiatan baik itu di pesta-pesta masyarakat Minang yang kebetulan ada berumah tangga atau kawin. Kemudian kita juga akan mengadakan pegelaran umpamanya semalam di Ranah Minang ataupun dalam bentuk yang lain. Budaya ini akan selalu kita bawa. Karena kita akan di sini letak harkat martabat warga Minang ketika budaya ini kita angkat di permukaan, kita sudah melestarikan budaya Minang itu sendiri di Nusantara ini. Keren ya udah ya. Nah, udah arti petantang petenteng itu apa sih udah? Ada yang pepatah dari keponakan diasuh. Jadi Bagaimana udah? Tampuruang dilenggak-lenggokkan, anak dipangku kemenakan dibimbiang, tampuruang dilenggak-lenggokkan dibawa orang kasarwaso. Artinya udah? Anak dipangku kemenakan dibimbiang, jago nagari jangan sampai binaso, dan agama termasuk agama jangan sampai dilupakan. Jadi artinya seorang laki-laki di Ranah Minang, dia tidak hanya punya bertanggung jawab terhadap anak kandungnya, tapi juga dia bertanggung jawab terhadap kemenakannya. Karena kita di Minang ini berdasarkan garis keturunan ibu, matrilinear. Jadi kita juga bertanggung jawab dengan kemenakan. Kemenakan ini artinya anak dari saudara kita yang perempuan. Keponakan udah ya? Keponakan. Oh baik. Itu tadi petantang petenteng itu apa udah maksudnya? Nah, petata petiti. Iya. Baik, salah ngomong maaf udah ya. Bukan orang Padang udah. Tidak apa-apa. Apa itu artinya udah? Jadi orang Minang itu ketika dia punya kemenakan itu tetap akan dibina mulai dari awal. Dia akan diberikan adat, siti adat, ilmu pengetahuan kepada kemenakannya. Karena kemenakan ini akan menggaris keturunan adat. Karena kita adat di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, kemenakan inilah yang akan mewariskan keturunan-keturunan di Minangkabau untuk dari sukunya. Baik, itu juga merupakan suatu kewajiban ya udah ya? Ya, jadi ketika kemenakan ini akan menikah umpamanya, dia akan diberi gelar oleh mamanya. Nah ini menarik nih udah, nanti akan kita perbincangkan lagi udah mengenai pemberian gelar ya udah ya dari Ranah Minang. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan melihat hiburan lagi dari Bundo-Bundo Kanduang ini akan menyanyikan lagu Andam Oi. Wow, selamat menyaksikan.
Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bundo Kanduang. Wow, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas mengenai pemberian gelar adat Ranah Minang. Seperti apa? Tetap di Rindu Kampung, pulang kampung yuk. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Rindu Kampung, pulang kampung yuk. Dan wow nuansanya ya masih berasa seperti di Ranah Minang ini pemirsa. Karena kita hari ini temanya mengenai Gebu Minang. Wow ini udah balik lagi mungkin ke Uda Irwan ya. Ini tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai pemberian gelar nih Uda. Bisa Ya. dijelaskan mengenai adat Ranah Minang Uda? Baik. Seorang laki-laki kalau di Ranah Minang ketika dia sudah akil balik, kemudian juga nanti dia akan berumah tangga, laki-laki ini akan diberi gelar oleh nenek mamaknya. Nah, ini gelar dulu istilahnya kata pepatah, ketek penamo gadang bagala. Jadi si laki-laki ini akan diberikan gelar oleh nenek mamaknya. Nah gelar pun ada berbeda-beda, itu gelar ketika dia sudah dewasa. Ada juga gelar adat istiadat, artinya gelar keturunan dari suku. Nah, itu ada berjenjang juga, suku itu ada kepala sukunya, ada juga perangkatnya, Datuk Monti Hulu Balang, kemudian juga ada namanya Datuk Andiko yang mengepalai kaum, ada juga koordinator dari Datuk Andiko, nah, namanya Datuk Nini. Itulah gelar yang ada di Minangkabau ini. Oh itu prosesnya bagaimana udah untuk pemberian gelar itu udah? Nah kalau tadi kan gelar ketika anak dewasa akan diberikan gelar oleh mamaknya. Kalau gelar suku itu gelar keturunan. Jadi ramo-ramo sekumpang jati kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti nan pusakolamo di sinan juga. Jadi gelar itu ada di keturunan itulah. Keturunan dia. Jadi banyak juga proses pemberian gelarnya udah ya dari Ya. orang tua. Nanti ketika dia nikah juga dikasih lagi ya udah ya. Kasih gelar oleh nenek mamaknya. Baik, nanti akan kita teruskan lagi udah karena ini sepertinya sudah siap-siap uni-uni dan udah-udah kita untuk membawakan tari piryang. Wow, kita berikan tepuk tangan semuanya.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari piring dari Rana Minang. Luar biasa sekali, tapi pemirsa yang ada di rumah, kami mengimbau siapapun yang menonton sedang menyaksikan tadi adegan tersebut jangan dilakukan di rumah karena hanya dilakukan oleh profesionalnya. Karena itu harus dilatih dulu baik mental maupun fisik. Dan itulah tadi penampilan kesenian budaya dari Rana Minang ya Pak ya. Terima kasih Uda Irwan dan juga Bundo-Bundo, Uni dan Uda yang sudah menghibur kita semua yang ada di Sumatera Selatan. Semoga dengan adanya Rindu Kampung ini dapat mengobati rasa kerinduan baik di kampung halaman kita ya Pak ya di Rana Minang. Akhir kata saya Desya Rahayu mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Rindu Kampung tentunya hanya di TVRI Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tahun lah denai nanti dan siram bunga patang jo pagi. Tapi apa nanta jadi dah sabana apa dia hati didutoi. Mulo cinta tumbuh di hati. Udah berjanji ndak kabar pisah lagi. Tapi apa nanta jadi dah sabana apa dia hati didutoi. Apa apa dosa denai batinggalkan mangapinangan urang non baterimo takutnya denai udah kasansaro hilang dinan kalam mungkin biasa tak kicu